Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik anak-anak ibu, hari ini pokok pembahasan kita masih melanjutkan tentang bab ikatan kimia. Nah, hari ini kita akan masuk kepada bentuk molekul ya nah ya. Oke, perhatikan dulu geometri molekul. Nah, untuk menentukan geometri molekul atau bentuk molekul, kita akan belajar tentang teori domain elektron. Apa itu domain elektron? Teori domain elektron adalah suatu cara meramalkan bentuk geometri molekul berdasarkan tolak-menolak elektron-elektron pada kulit luar atom pusat. Nah, domain elektron berarti kedudukan elektron atau daerah keberadaan elektron. Nah, jumlah domain elektron ini ditentukan sebagai berikut. 1. Setiap elektron ikatan, apakah dia ikatan tunggal, rangkap, atau rangkap 3, itu merupakan satu domain. Yang kedua, setiap pasangan elektron bebas itu juga merupakan satu domain. Oke ya nak ya. Jadi diperhatikan ya nak ya. Jadi teori domain itu adalah salah satu cara meramalkan geometri molekul atau bentuk molekul yang berdasarkan tolak-menolak elektron-elektron pada kulit luar atom pusat. Kulit luar itu berarti elektron valensi pada atom pusatnya. Nah, tolak-menolak ini nanti itu lebih condong kepada pasangan elektron bebas ya nak. Jadi pasangan elektron itu mempunyai gaya tolak-menolak yang lebih besar ketimbang pasangan elektron ikatan. Nah, kita lihat. Nah, prinsip-prinsip dasar teori domain elektron itu adalah 1. Antar domain elektron pada kulit luar atom pusat itu saling tolak-menolak, sehingga domain elektron akan mengatur diri atau mengambil formasi sedemikian rupa sehingga tolak-menolak diantaranya menjadi minimum. Kedua, pasangan elektron bebas mempunyai gaya tolak-menolak yang lebih sedikit lebih kuat daripada pasangan elektron ikatan. Nah, itu diingat ya, pasangan elektron bebas mempunyai gaya tolak. Nah, jadi pasangan elektron bebas atau kita singkat dengan PB itu mempunyai gaya tolak yang lebih sedikit lebih kuat ya. Artinya dia lebih besar daripada pasangan elektron ikatan. Ketiga, pasangan molekul hanya ditentukan oleh pasangan elektron ikatan atau pasangan elektron yang terikat. Nah, kita lihat. 2. Bagaimana merumuskan tipe molekul? Nah, tipe molekul itu ditentukan dengan cara sebagai berikut. 1. Atom pusatnya dinyatakan dengan lambang A. Kemudian setiap domain elektron ikatannya dinyatakan dengan X ya. Jadi untuk pasangan elektron ikatannya dinyatakan dengan X. Dan setiap domain elektron bebasnya dinyatakan dengan E. Itu untuk domain elektron bebasnya ya. Kita lihat. Nah, tiap molekul dapat ditentukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Senyawa biner berikatan tunggal. Biner itu artinya yang berasal dari dua atom. Maka cara merumuskan domain elektron bebasnya atau E-nya itu sama dengan EV dikurang X dibagi 2. Nah, dimana EV sebagai jumlah elektron valensi atom pusatnya, X adalah jumlah domain elektron ikatan atau jumlah atom yang terikat pada atom pusat. Kemudian E tadi sebagai jumlah domain elektron bebasnya. Yang kedua, senyawa biner berikatan rangkap atau ikatan kovalen koordinasi atau koordinat ya. Maka rumusnya juga sama, E sama dengan EV kurang X bagi 2. Nah, kita lihat langkah ketiga menentukan geometri molekulnya atau bentuk molekulnya. Nah, geometri molekul dapat ditentukan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, kita harus menentukan dulu tipe molekulnya. Itu tadi tahap yang kedua ya nak. Kemudian yang kedua menentukan geometri domain-domain elektron di sekitar pusat yang memberi tolak minimum. Nah, ini kita tentukan juga berapa jumlah PEI-nya dan berapa jumlah PEB-nya. Ketiga, menetapkan domain elektron terikat dengan menuliskan lambang atom yang bersangkutan. Yang keempat, menentukan geometri molekul setelah mempertimbangkan pengaruh pasangan elektron bebasnya. Nah, jadi bentuk geometrinya itu nanti berpengaruh terhadap pasangan elektron bebasnya.
Jadi kalau seandainya jumlah pasang elektron bebasnya itu besar, banyak, maka gaya tolak menolaknya akan semakin besar ya nak. Nah, maka bentuk molekulnya akan berubah. Nah, kita lihat contohnya misalnya molekul IF3. Nah, I itu golongan 7A ya nak ya, maka elektron valensinya pasti 7 ya. Kemudian berikatan dengan F. F juga berasal dari golongan 7A, juga mempunyai elektron valensi 7. Nah, kita lihat langkah-langkahnya. Nah, pada molekul EF3, ini kita lihat I berarti elektron valensinya 7 ya. Nah, ini I, kita lihat ini atom pusatnya adalah I, berikatan dengan F. Ini F-nya ya, 1 2 3. Nah, ini tidak terlihat ya tulisan F-nya. Di sini ada F-nya. Nah, ini F F F. Nah, di sini I tadi elektron valensinya 7. Ini kita hitung 1 2 3 4 5 6 7. Nah, itu elektron valensi dari I. Nah, kemudian di sini F mempunyai elektron valensi 7 juga. Maka tadi F supaya dia stabil, dia butuh 1. Maka dia pakai 1 elektron milik si I. Nah, inilah dia. Jadi mereka berikatan ya. Ini dia berpasangan. Sudah. Nah, yang ini F yang kedua juga sama ya. Untuk mencapai kestabilan dia juga butuh 1, maka dia pakai 1 elektron milik si I. Kemudian F yang ketiga juga sama, untuk mencapai kestabilan dia memakai 1 elektron milik si I. Nah, jadi di sini ada 3 pasang elektron ikatannya, atau PI-nya ada 3 pasang. Yang ini ya nah ya, 1 2 3. Nah, ini kalau kita gambarkan rumus strukturnya ya. Nah, ini tangannya kita ganti dia dengan tangannya menjadi F F F. Jadi I berikatan dengan F, ini berikatan dengan F, ini berikatan dengan F. Nah, tangannya inilah dikatakan dengan ikatan kovalen ya. Ikatan kovalen tunggal ya. Oke, kemudian nah, atom pusatnya kan tadi I. Nah, I di sini mempunyai 2 pasang elektron bebas. Nah, ini ada 2 pasang ya. Nah, tadi kan dia 7 ya. Nah, ya di sini 1 2 3 4 5 6 7. Maka dia memiliki 2 pasang elektron bebasnya. Nah, maka cara merumuskan tipe molekulnya, tadi ingat, atom pusatnya kita lambangkan dengan A. Domain untuk pasangan elektron ikatannya kita lambangkan dengan X. Berapa jumlah pasangan elektron ikatannya? Ada 3. 1, 2, 3. Nah, ini dia pasangan elektron ikatannya. Berarti AX3. Jadi 3 ini diperoleh dari jumlah PEI-nya. Pasangan elektron ikatannya ada 3. Nah, kemudian untuk domain elektron bebasnya dilambangkan dengan E. Nah, ada berapa jumlah pasangan elektron bebasnya? Nah, ini dia tadi ya. Berarti ada 2 pasang ya. Maka menjadi E2. Maka tipe molekulnya dirumuskan menjadi AX3F2. Oke, kemudian nah ini tadi sudah kita dapatkan langkah 3-nya. Maka belakang 4-nya baru bisa kita tentukan bentuk molekulnya. Maka kalau dia tipenya adalah AX3E2, itu disebut dengan bentuknya planar bentuk T. Nah, itu nanti bisa kalian lihat di halaman 106 di buku pegangan kalian ya nak ya. Coba dilihat bukunya di halaman 105, 106. Nah, jadi kalau kita sudah tahu cara menentukan tipe molekulnya, maka kita bisa lihat dia termasuk bentuk molekulnya apa. Nah, itu ada nanti tabelnya di halaman 107 ya, untuk melihat tipe bentuk molekulnya ya, dilihat dari tipe molekulnya. Coba kamu lihat nanti tabel halaman 107 bagian bawah, yaitu tabel 4.0 ya. Oke, sampai sini dulu pembelajaran kita mengenai bentuk molekul ya. Minggu depan akan kita sambung mengenai hibridisasi. Oke, selamat pagi anak-anak ibu. Nanti tugasnya akan ibu berikan cara menentukan tipe molekul dan bentuk molekulnya di GC ya nak ya. Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.